Salam Harmoni. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferdi Budi Hardian dengan NIM 2315161072 dari program Studio Komputer kelas C. Baik, dengan adanya saya di sini beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan proyek saya yang telah saya buat dengan sedemikian rupa. Nah, jadi proyek yang saya buat ini adalah proyek aplikasi berbasis web yang saya buat yaitu inventory app. Nah, aplikasi ini saya kembangkan sebagai solusi untuk membantu proses pengolahan data inventory barang. Lebih rapi, terstruktur, dan juga mudah untuk digunakan. Kemudian ada pula yang melatar belakangi proyek saya. Nah, jadi dalam banyak organisasi atau usaha kecil, pencatatan stok barang masih sering dilakukan secara manual. Misalnya menggunakan buku atau nota kecil yang sangat sederhana. Nah, cara ini rentan terhadap kesalahan. Data bisa hilang dan sulit untuk memantau stok secara rutin. Oleh karena itu, tujuan dari pembuatan aplikasi inventory app ini adalah yang pertama tentu saja untuk membantu pengelolaan data barang masuk dan keluar. Yang kedua, menyediakan informasi stok secara cepat dan juga akurat. Serta yang ketiga, mempermudah penggunaan dalam melakukan pencatatan dan pemantauan inventory. Di sini saya akan sedikit menggambarkan umum terlebih dahulu apa yang saya buat. Nah, jadi inventory app ini merupakan aplikasi yang berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk yang pertama melihat daftar barang, yang kedua menambah, mengubah, serta menghapus data barang, dan yang terakhir itu melihat kondisi stok barang melalui tampilan dashboard. Perlu digarisbawahi, di sini ada merupakan yang namanya hak akses. Hak akses di sini menjadi dua role, yaitu yang role pertama user dan juga admin. Yang mana admin ini yang bisa melihat, mengedit serta menghapus barang, dan kalau user hanya bisa untuk melihat saja. Nah, kemudian dalam pengembangannya aplikasi ini dibangun menggunakan beberapa teknologi utama, yaitu seperti Laravel 12 sebagai framework backend, kemudian Blade Template untuk pengolahan tampilan, kemudian juga Laragon sebagai basis datanya, Laragon MySQL, kemudian serta CSS framework seperti Bootstrap atau Tailwind untuk mempercantik tampilan antar mukanya. Nah, pemilihan karena ini sudah menyediakan struktur yang rapi, kemudian aman, dan juga mempermudah pengembangan aplikasi skala kecil hingga menengah. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan secara singkat struktur folder utama yang ada pada proyek ini. Yang pertama tentu saja di dalam folder ini, inventory app ini, yang pertama ada folder app slash. Nah, di sini. Jadi folder ini berisikan logika utama aplikasi seperti model dan controller yang mengatur alur data. Kemudian folder database. Nah, jadi di sini digunakan untuk mengatur struktur tabel dan relasi data dalam basis data. Kemudian ada folder resource di sini. Nah, jadi di dalam folder ini berisikan tampilan atau blade views yang nantinya ditampilkan langsung ke pengguna melalui browser. Kemudian ada folder public. Di sini menyimpan file statis seperti CSS, JavaScript, dan juga gambar. Kemudian ada file routes
web PHP. Di sini berfungsi untuk mengatur navigasi halaman web seperti halaman dashboard, halaman daftar barang, dan from input barang. Nah, pada bagian ini, di sini sebelumnya proyek ini saya lanjutkan sebagai tugas REST IP pada tempo hari lalu. Maka dari itu, di sini sudah tercantum REST IP, REST API, REST API-nya. Nah, maka dari itu, di sini saya tidak akan menggunakan API-nya karena di sini uh, proyek ini yaitu yang berkelanjutan untuk REST API tempo hari yang lalu. Nah, kemudian di sini secara alur kerja, aplikasi ini berjalan sebagai berikut. Nah, di sini saya sedikit untuk menggambarkan. Yang pertama, pengguna itu membuka aplikasi dan masuk ke halaman utama. Selain itu, pengguna dapat melihat dashboard yang menampilkan data inventory secara umum. Kemudian, pengguna itu dapat melihat daftar barang, menambahkan data barang baru melalui form, mengubah data barang yang sudah ada, menghapus data barang yang tidak diperlukan lagi. Nah, setiap aksi tersebut langsung tersimpan ke dalam database dan diperbarui secara otomatis di tampilan. Ingat di sini saya garis bawahi bahwa di sini ada hak akses admin dan juga user sebagai dua role itu. Nah, di sini saya akan menampilkan uh, tampilan dashboard dari browsernya. Di sini sebelumnya saya menggunakan Gitbus, kemudian sudah saya running, langsung kita lihat. Di sini seperti biasa kita ditampilkan login. Jika tidak atau belum memiliki akun, maka disarankan untuk register terlebih dahulu karena di sini sudah memiliki akun, maka kita langsung ke login. Setelah login, maka di sini disuguhkan langsung eh, apa yang harus dimasukkan seperti semisal di sini saya ingin login untuk admin. Kemudian kita masukkan passwordnya. Ups, passwordnya. Kemudian kita login. Kita langsung berada di dashboard sebagai admin. Kita lihat dulu di profil adminnya. Nah, di sini di profil informationnya kita bisa beri nama diri kita sendiri sebagai admin, semisal emailnya, kemudian kita bisa save, kemudian kita bisa mengupdate passwordnya. Bisa save juga dan juga di sini bisa mendelete akun seperti itu. Kemudian hak akses di admin di sini sangat penuh, mulai dari lihat, edit, dan kemudian hapus serta menambahkan barang. Ada juga di sini fitur seperti mencari barangnya. Misal kita mulai dari mencari barang. Misal kita mencari barang dengan kode barang 001, kemudian kita enter, maka langsung terlihat di sini barang yang kita cari, yaitu seperti kulkas 2 pintu, kategori termasuk dalam kategori elektronik, stok sebanyak 5, harga di 2.500.000 rupiah. Kemudian aksinya bisa lihat, edit, dan juga delete atau hapus. Kemudian kita kembali. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan barang. Seperti biasa, ada kode barangnya, ada nama barang yang ingin kita tambahkan, kemudian kategorinya termasuk barang elektronik atau bukan elektronik, atau yang lainnya, kemudian stoknya, dan juga harga yang ingin kita pasang. Kemudian di sini juga bisa kita menambahkan gambar opsional dan juga keterangan setelah itu bisa di add atau di update atau di save. Kemudian di sini juga seperti ada fitur aksi lihat. Nah, bisa melihat, bisa mengedit,
Bisa diedit di sini dan juga bisa dihapus. Nah, ini sebagai role admin. Nah, sekarang kita mencoba sebagai role eh, user biasa. Kita logout terlebih dahulu, kemudian kita login sebagai user biasa. Di sini saya tadi sudah mendaftarkan diri sebagai user biasa, kemudian masukkan password, kemudian login. Nah, di sini sebagai user, kita juga disuguhkan bisa melihat profile, seperti admin tadi, ada name, kemudian email, kemudian kita bisa meng-save, kemudian bisa mengupdate password, serta mendelete akun kita. Kita kembali. Di bagian utamanya, sama seperti tadi, di sini ada menu untuk mencari barangnya. Semisal ini ada banyak sekali barang, tanpa kita harus menggunakan satu, kita bisa eh, mencari kode barangnya. Semisal 002. Nah, setelah kita enter, maka di sini langsung terlihat kode barang yang kita cari sebelumnya. Yaitu ada kode barang 2, yaitu nama barangnya adalah TV, kategori termasuk elektronik, mempunyai stok sebanyak 6 dan memiliki harga sebesar Rp1.500.000. Kemudian aksinya hanya bisa melihat saja. Nah, tidak bisa mengedit dan juga tidak bisa menghapus. Nah, di sini di aksinya ini bisa melihat seperti deskripsinya yang lengkap, kemudian foto dari barang tersebut. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi di sini saya tekankan untuk usernya tidak bisa eh, mengakses seperti admin, yaitu mengakses seperti delete dan juga mengupdate ataupun menambahkan barang. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi eh, dari sisi hasilnya, aplikasi ini tuh menghasilkan yang pertama tampilan dashboard yang sederhana dan informatif, kemudian tabel daftar barang yang mudah dibaca, kemudian form input data yang jelas dan struktur. Nah, dengan tampilan ini pengguna dapat mengelola data inventory tanpa perlu pemahaman teknis yang sangat rumit. Nah, sebagai kesimpulan, inventory app ini merupakan aplikasi sederhana yang mampu membantu proses pengelolaan inventory secara digital. Dengan memanfaatkan Laravel, aplikasi ini menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan siap digunakan untuk skala kecil hingga menengah. Baik, untuk selanjutnya, maka saya sudah menaruhnya di GitHub untuk mengakses code-codenya, ataupun jika ingin dikembangkan di kemudian harinya. Baik, jadi itu tadi yang dapat saya buat dan saya jelaskan selama tadi. Jika ada kesalahan maupun tindakan yang salah, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tutup dengan salam harmoni.